Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini kita UTS ya? Benar ya, UTS ya. Silahkan presentasikan tentang proyek UTS-nya. Silahkan siapa yang mau langsung aja unjuk diri. Nggak perlu saya ini ya, nggak perlu saya panggil lah. Gimana teman-teman, sudah kelihatan? Kelihatan, kelihatan. Itu tadi saya juga ada bagikan link di percakapan, mungkin bisa dicoba langsung. Nah, jadi ini sama seperti sebelumnya yang saya presentasikan, cuma ada sedikit penambahan aja. Yang pertama sih ini di edit. Nah, yang pertama di sini ada aplikasi musik, di situ ada pop-up, bisa pemilihan, terus ada daftar masuk sama daftar mendaftar. Mungkin kalau teman-teman coba itu bisa diklik ya, kalau kita klik bisa ke form masuk. Ini kita bisa masukkan email dan password misalnya. Kalau diklik masuk, dia akan kembali ke sini. Sama daftar juga sama. Kalau diklik, dia bakal ke form masuk, terus masukkan email. Kembali ke sini. Terus yang kedua di sini sama seperti sebelumnya juga, masih tetap, cuman di sini saya ada penambahan musik. Ini saya ngambil dari Spotify kalau nggak salah ya. Ini juga teman-teman kalau klik bisa buka. Terus penambahan selanjutnya, sekarang semua tombol bisa diklik. Ini bakal masuk ke sini. Terus ini ada tombol subscribe, misalnya kalau teman-teman klik ini juga bakal masuk ke situs YouTube. Ini situs YouTube-nya kebuka nggak? Kelihatan nggak? Belum Terus tampil. yang terakhir, situs YouTube-nya tadi nggak tampil ya Pak? Nggak tampil. Itu mungkin kalau diklik bisa langsung masuk ke situs YouTube. Terus yang terakhir paling penambahan ini untuk feedback dari pengguna. Saya tambahkan ini buat ada feedback dari pengguna-pengguna. Saya teman-teman juga bisa nih masukkan nama, email, terus pesan dikirim. Nah, sayangnya ini belum saya buat database-nya, jadi nggak akan masuk kemana-mana.
Nah, mungkin teman-teman udah ada yang coba, mungkin ada yang bisa kasih masukan. Coba dijelaskan bagaimana prosesnya, bagaimana, apakah ada kendala, kemudian bagaimana penggunaannya, apakah mudah ataukah sulit, kemudian apakah dibandingkan dengan yang lain ini lebih bagus memakai software ini, kemudian bagaimana caranya bisa diklik buttonnya, bisa diklik, kemudian fitur-fitur yang lain bisa diklik. Uh, Mungkin kendalanya di sini ya karena saya pakai yang free, jadi nggak semua softwarenya kebuka. Jadi hanya beberapa software kebuka. Tombolnya juga nggak banyak pilihan di sini. Jadi, kalau yang lain kan kayak Figma dan yang lain-lain itu banyak softwarenya, walaupun gratis itu banyak software yang kebuka. Terus yang kedua juga masalah aplikasi ini, tutorialnya di Google, internet, YouTube itu agak susah dicari, Pak. Oke, oke. Kalau masalah ini saya akan jelasin cara buat tombol bottom. Supaya bisa ngelink gitu ya, ngelink. Kalau diklik muncul gitu. Ya, Secara singkat aja ya. Setelah ini siap-siap ya yang lain. sebenarnya simpel sih. Sebenarnya kita udah punya template di sini sih, Pak, sebenarnya. Nih, gitu. Template, kemarin template. Nah, ini sebenarnya simpel sih. Pertama, kalau kita sudah ada tombol, ini kan template nih, sudah ada tombol, tinggal kita buat komponen. Anggap aja nama komponennya tombol. Nah, dia bakal muncul seperti ini. Tinggal klik tombol. Tombolnya di pojok kanan ini ada link. Link tinggal kita masukkan, misalnya ke daftar masuk. Daftar masuk. Ini udah sebenarnya linknya udah jadi nih. Sebenarnya udah bisa diklik. Kalau saya play, nah dia akan masuk. Nah, simpel sih, Pak. Gitu aja. Oke. Ya, Oke. mungkin itu aja presentasi saya. Oke. Yang lain silakan. Next. Silakan Mas Adi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini saya akan mempresentasikan tugas UTS prototype. Sebelum saya menampilkan slide-nya, saya sedikit memberikan penjelasan dulu. Jadi prototype yang saya buat ini adalah sebuah website, di mana website ini mengiklankan atau mempromosikan sebuah usaha servis komputer, yaitu usaha yang memang dari lama sebenarnya ingin saya geluti sebagai mata pencarian tambahan, usaha tambahan selain dari pekerjaan saya sekarang. Jadi saya langsung aja bagikan slide-nya. Sudah muncul ya ini tampilan Google Chrome-nya, Pak? Sudah. Jadi langsung masukkan aja alamat websitenya yang dari Framer. Ya, saya menggunakan Framer.
Nah, di sini sudah pernah saya masukkan, jadi langsung terbaca, jadi langsung enter aja. Ini adalah tampilan awal dari website yang sudah saya buat. Website sangat sederhana, namun saya harapkan bisa menjadikan media promosi untuk usaha yang saya cita-citakan ke depannya. Di sini adalah ada beberapa link yang saya buat, yaitu link media sosial. Di sini Instagram dan yang satunya adalah Facebook. Di sini adalah menu untuk masuk ke layanan kami. Layanan kami ini dia berisi tentang menu dari servis yang saya sediakan ya di usaha ADJ Komputer ini. Dan tentang kami di sini ini menjelaskan tentang usaha dari ADJ Komputer. Ya, langsung saja ya kita buka ke tentang kami. Nah, di sini saya menjelaskan ADJ Komputer itu adalah usaha yang menawarkan layanan stabil, terpercaya, dan profesional di bidang IT. Jadi apa-apa aja yang layanan-layanan yang disediakan di ADJ Komputer itu bisa langsung kita buka di layanan kami. Nah, di sini ditampilkan adalah beberapa layanan, diantaranya servis laptop, printer, all-in-one PC, servis proyektor, ada juga penggantian part dan pemasangan jaringan. Jadi tampilannya adalah seperti ini. Jadi setiap kita klik yang ini, gambar-gambarnya ini akan langsung menuju pada rincian-rincian dari servis layanan tersebut. Yang pertama adalah coba kita klik yang servis laptop. Jadi di sini dijelaskan beberapa layanan atau apa aja sih laptop mereknya yang bisa di servis atau dilakukan maintenance. Di antaranya itu Asus, Acer, Axio, Benki, dan lain-lain. Di sini juga beberapa layanan tentang servis laptop yang bisa kami layani ya. Di antaranya adalah notebook yang tidak nyala, mati total, muncul blue screen, hang lambat, dan lain-lainnya. Oke, kita masuk kembali ke layanan kami. Di sini yang kedua adalah tentang servis printer. Seperti halnya servis laptop tadi, di sini menjelaskan apa-apa aja mereknya, terus apa aja sih kerusakan yang bisa ditangani. Terus all-in-one PC juga begitu. Ini proyektor juga seperti itu, sama. Terus ini penggantian partnya juga sama, dijelaskan juga apa aja yang bisa diganti. Pemasangan jaringan juga seperti itu. Oke, coba kita kembali ke halaman di awal. Kita coba masuk ke media sosialnya ya. Yang pertama adalah Instagram. Ketika ini kita klik, maka itu langsung menuju Instagram dari saya ya. Yang di sini adalah Instagram saya. Cuma di sini belum saya masukkan. Insya Allah kalau memang nanti kedepannya usaha saya tersebut berjalan, insya Allah di sini akan saya masukkan yang memang berhubungan dengan layanan tersebut. Oke, yang kedua adalah media sosial Facebook. Nah, di sini juga, di sini langsung masuk ke media sosial saya, Facebook. Kemudian di sini adalah, nah di sini di yang berjalan ini rencananya kedepannya untuk pengembangannya akan saya tampilkan hasil dari atau proses dari maintenance yang saya lakukan. Jadi foto-foto maintenance-nya nanti akan saya tampilkan di sini. Jadi pelanggan-pelanggan itu bisa melihat secara langsung apa-apa yang sudah saya lakukan di
ADJ Komputer. Di sini kemudian ada feedback. Nah, feedback ini nanti untuk pengembangan kedepannya akan saya coba untuk secara otomatis. Jadi yang nanti feedback yang ada di media sosial itu bisa langsung tampil di sini. Untuk yang sementara ini saya lakukan manual ya teman-teman. Jadi saya isi di dalam menu-menu yang ada di Framer. Untuk yang ini tombol yang menghubungi kami ini. Nah, di sini ADJ Komputer juga melayani service at home. Artinya nanti kalau pelanggan-pelanggan itu tidak bisa datang ke toko atau berhalangan gitu, jadi tinggal di sini aja daftar di sini. Kebetulan ini untuk di submitnya itu tidak bisa ya Pak, karena saya sudah coba untuk membuatnya tapi terkendala layanan free. Jadi yang bisa untuk masuk ini dia memerlukan kayak plugin lagi atau add-in itu yang dia berbayar. Jadi saya minta maaf tidak bisa untuk menjalankan yang ini. Jadi saya coba aja dulu. Nah, dia gagal ya untuk submit. Dia kalau yang dia berhasil, nanti di sini akan kemudian ada tanda centang gitu. Kalau artinya itu bahwa pesan kita di sini, order kita bisa dikatakan seperti itu, dia masuk ke dalam email dari ADJ Komputer. Nah, di sini saya juga sudah masukkan untuk petanya ya. Kebetulan di sini masih alamat dari rumah saya ya, teman-teman, yaitu Gunung Linggai, Kecamatan Sungai Pinang. Di sini ada link-link untuk pelayanan yang tadi bergambar itu, ada laptop dan yang lainnya. Di sini bisa langsung berinteraksi dengan email. Di sini berinteraksi dengan WhatsApp, dan di sini adalah menunjukkan jadwal dari ADJ Komputer pokoknya itu. Mungkin sekian ya teman-teman presentasi dari saya. Mungkin ada saran dan yang lainnya dari Bapak juga. Untuk Terima kasih, kontak Pak. tadi bisa ya, bisa diklik kontak. Ya Pak, Untuk kontak, kemudian maps itu bisa diklik ya. Email bisa ini Pak, bisa, bisa ya. Pak. Kalau kontak Ini, Pak. itu terhubung kemana nanti kalau diklik kontak? Ini terhubung ke yang kontak. Ini ke WhatsApp ini Pak. Oh, ke WhatsApp ya, bagus. Ya. Oke. Ini Pak, sudah kelihatan ya Pak? Ya. Oke, bagus, WhatsApp. sudah bagus. Jadi kalau memang silakan ya. Ini kalau Mas Adi mau dikembangkan silakan, tapi ya memang harus kita berkorban ini ya, biaya ya. Jadi kalau kita memang mau menjalankan website ya, kita memang harus berlangganan, entah itu berlangganan domain atau hosting ya, itu terserah masing-masing ya. Namanya juga ya gratisan kan ya, fiturnya terbatas. Tapi kalau saya lihat udah bagus itu, silahkan kalau mau dikembangkan untuk usahanya itu bagus kalau punya website sendiri. Silakan ini ya, seperti sama aja pertanyaannya seperti kepada Mas Aini tadi. Mungkin ada kendala apa atau perbedaannya dengan software, bisa mungkin fiturnya, penggunaannya. Untuk sementara ini sih karena ini masih free ya Pak, jadi untuk fitur-fitur yang saya coba cari di YouTube itu yang untuk pengembangan itu jadi terbatas gitu loh Pak, terkendala di situ aja sih Pak selama ini. Oh ya, tapi penggunaannya mudah ya? Mudah Pak, mudah dipelajari Pak. Oke, sudah bagus, sudah banyak
yang dibuat dari websitenya ya, sudah ada maps, kontak, sudah bervariasi lah, dan fitur-fiturnya juga sudah banyak yang ditampilkan. Sudah bagus ya proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vision app kalau di website. Jadi untuk yang saya buat ini Pak, bank digital Pak, berbentuk Android, jadi pakai handphone kayaknya. Dia kelemahannya itu Pak, dia berbentuk desain, belum bisa diklik. Sebenarnya bisa, cuman kemarin kendala pada aplikasinya yang kurang support di laptop saya. Sudah coba saya cari yang support, hanya saja masih nyari linknya Pak, nyari linknya. Kebetulan ini saya pakai Windows 7, jadi nggak mau dia dipakai di Windows 7. Kemarin masih nyari-nyari, yang belum bisa. Kalau pakai aplikasinya itu dia bisa diklik, jadi kayak teman-teman Pak Adi tadi atau Mas Aini tadi, kayak gitu di aplikasinya. Cuman ini saya presentasikan desainnya aja belum bisa diklik. Jadi dia halaman login. Setelah untuk pengguna baru bisa langsung klik sign up ya, kemudian create account seperti full name, email, password, kemudian repeat password, baru setup lagi. Setelah itu di sini langsung input bank yang ingin kita masukkan di aplikasi ini. Di sini aplikasinya akan, setelah diinput, dia akan mendeteksi bank apa yang diinput, kemudian tertampil. Di aplikasi ini dia support berbagai bank. Biasanya satu aja kan banknya, Bank Mandiri aja gitu. Di sini support semua bank, jadi ada Bank Mandiri, Bank BCA, atau bank-bank yang kita punya, jadi nggak pindah-pindah aplikasi, simple lah. Nah, kemudian setelah diklik banknya, akan terlihat riwayat transaksi keluar ataupun yang masuk. Kemudian yaitu Pak, untuk untuk runningnya agar bisa diklik masih terkendala ini Pak, cari aplikasi yang support sama laptopnya ini Pak. Soalnya laptopnya masih yang versi agak lama ini, Windows 7, jadinya kemarin download coba kena ini terus, situs yang bohongan itu Pak, jadinya masih nyari. Jadi saya buat alternatifnya aja di Invision app freehand ini agar kelihatan. Jadi kalau diklik apa akan muncul apa, seperti untuk situs aplikasi yang bisa dikliknya masih proses Pak. Untuk web Invision ini dia sangat simpel sekali untuk freehand aplikasinya. Jadi tinggal di desain seperti ini aja. Kalau untuk runningnya harus download aplikasinya biar bisa dia nggak website. Kalau yang bisa di running itu Pak, di
Jadi download dulu kita, kemudian baru nanti dieksekusi di situ. Kalau di websitenya kayaknya belum bisa sih, saya ngeliat tutorial di YouTube itu Pak. Kebanyakan yang dari luar negeri, jadi agak ngelihat dari mereka aja gerak-gerakin. Kalau bahasanya kan masih ya, sedikit-sedikit paham lah gitu. Cari yang orang Indonesia kayaknya ada sih sedikit, cuman dia membuatnya kayak gini juga malah Pak, larinya masih yang nggak bisa diklik gitu. Dia kayak desain kayak gini aja, desain gambaran seperti ini Pak. Untuk yang bisa diklik itu saya lihat di website YouTube luar negeri sih tutorialnya, yaitu harus download aplikasinya Pak. Masih nyari ini yang support sama laptop. Mungkin itu aja Pak. Jadi ini download apa enggak nih? Masih belum Pak. Kemarin itu mau download, nyari-nyari aplikasinya yang support sama Windows 7 belum nemu. Ada sih, cuman masih kayak iklan-iklan terus, bukan mengarahkan ke download, malah iklan-iklan aja gitu deh Pak. Oh jadi pakai ini ya, Windows 7 masih ya laptopnya? Iya, Windows 7 Pak ini. Ya, itu sih ya salah Nanti satu. coba saya lagi Pak. Salah satu kekurangannya sih. Sekarang kan sudah Windows 11 ya. Kebanyakan sudah Windows 11. Nah, itu juga para para perusahaan-perusahaan IT juga mungkin ini ya sudah tidak ada bikin support untuk OS Windows 7 mungkin, karena mungkin perhitungannya kan sudah banyak yang tidak memakai lagi. Windows 8 aja sudah dikit yang pakai, bisa jarang, sudah minim itu Windows 10 lah minimal sekarang. Nah mungkin itu juga para developer itu ini ya salah satu pertimbangannya, karena Windows 7 sudah jarang dipakai, apalagi Windows XP ya. Jadi ya para developer itu tidak memutus support untuk Windows 10 ke bawah mungkin. Jadi manfaatnya apa nih? Jadi ini aplikasi ya bentuknya, aplikasi mobile. Betul Pak, aplikasi mobile. Jadi manfaatnya pertama ya mempermudah untuk melihat riwayat transaksi di bank. Nggak perlu ke ATM yang harus ke ATM dulu gitu, harus keluar rumah dulu, nggak perlu, melainkan hanya lewat handphone. Kemudian bisa untuk berbagai kartu deh Pak, jadi dia multi kartu, bisa dilihat. Itu kartunya itu bisa dicetak atau gimana, atau cuma ngecek bentuk kartu yang kita punya, atau gimana tuh? Iya, ngecek bentuk kartu yang kita punya aja deh Pak. Oh jadi ngedetect gitu ya, punya kita sesuai apa Iya enggak? betul Bang. Ngedetek nanti dia, kalau kartu kita Bank Mandiri, dia akan ngedetek Bank Mandiri. Gitu. Bisa transfer nggak tuh? Untuk transfer mestinya bisa Pak. Mestinya Untuk bisa, transfer ya? mestinya bisa. Iya. Kalau sekarang kan itu mobile banking kan satu untuk semua kan, mau bayar listrik bisa, bayar BPJS bisa, segala macam semuanya. Palu gak ada pokoknya, mau bayar apa aja bisa kan sekarang. Bisa kris juga. Oke, cukup. Silakan yang lain lagi. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat malam teman-teman. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan kan teman-teman? Kelihatan. Teman-teman ya, saya kemarin milih UXPin Pak ya. UXPin punya aplikasi. Mulai dari pengertiannya teman-teman ya. UXPin itu suatu aplikasi prototipe untuk membuat suatu desain. Tampilan awalnya ya bisa dilihat
sudah saya Kurang running memang kurang teman-teman, kedengaran karena- Mas suaranya. Eh? Kurang kedengaran. Apa? Oh, kurang kedengaran. Keras-keras dulu. Oke, saya ulang teman-teman ya. Sudah kedengaran nggak Pak? Sudah, cuma masih kecil. Aman-aman. Oh, sudah. Oke. Mulai dari ini, saya buka memang sudah aplikasinya Pak. Takutnya sinyal saya di sini tempat kerja ini agak aneh-aneh, kadang hilang-hilang. Jadi saya running memang sudah barangnya. Jadi pengertian dari Xpin, suatu aplikasi prototipe untuk membuat suatu desain ya. Jadi pahami teman-teman. Untuk tampilan awalnya seperti ini Pak ya. Tampilan awalnya seperti ini. Kalau ini yang gambar ini memang saya kasih masuk ke coba dari teman-teman. Terus kita mulai dari untuk menjalankannya. Dari di sini saya kasih ada beberapa page ya, bisa sampai berapa page gitu Pak, ditambah-tambah terus 1 2 3 4 5 bisa. Jadi kita tambahin terus. Terus untuk ininya teman-teman apa ininya, selain itu kita juga bisa melihat di bawah ini, di bawah sini teman-teman ya, yang ada beberapa tampilan ke atas. Ini terus tampilan untuk tag-nya dalam satu layar ya teman-teman, dan juga untuk sistem library-nya. Library itu dalam arti keseluruhan nih teman-teman, bisa ke semua, cuma nah apa namanya ini nggak bisa di semua nih, cuma hanya bisa di buttonnya aja. Saya running teman-teman. Masih kecil Mas suaranya. Terus, Mungkin didekatkan dengan mikrofon atau laptopnya. saya nggak punya mikrofon ini. Terus di sini juga Xpin itu banyak sekali ya teman-teman untuk memberikan suatu bentuk elemen yang bisa kita ikuti dengan adanya desain sistem seperti ini ya. Kemudian untuk tool-toolnya sendiri ya teman-teman, ini ya, ini ada beberapa tool dari atas ini, dan ini masing-masing punya ini apa namanya pengertian ya teman-teman. Kalau untuk yang ini rulernya teman-temannya, untuk ukur-ukuran apa yang kita, misalnya suatu gambar kita mau masukkan ya teman-teman, bisa kita ambil ukuran dengan seperti ini, bisa dibesarin, dikecilin, kita sesuaikan aja dengan ukuran yang kita mau teman-teman. Terus ada rectangle ini ya teman-teman ya. Rectangle ini untuk nih memasukkan kotak biasanya. Saya kasih contoh ya teman-teman ya. Misalnya apa nih 34. Terus ada oval juga. Ada oval juga teman-teman. Ada berapa ini? Segitiga juga ada. Ya. Ini contohnya teman-teman yang untuk rectangle ini ya. Terus untuk pennya, untuk tulisan kalau kita mau kasih nama bisa juga, untuk teksnya juga bisa juga dimasukkan teman-teman. Terus input outputnya ini bisa kecilin dan bisa dibesarin ya teman-teman. Ini dibesarin, juga dikecilin. Terus image, untuk image ini ya seperti contohnya yang saya masukkan ini teman-teman. Ini ada gambar, ini gambarnya kampus ini Pak, coba masukkan tadi dan sudah berhasil. Terus icon-iconnya bisa jadi dilihat di sini Pak teman-teman, ini kayak icon-icon dari apa ini, Universitas UNU Kaltim ya gitu ya. Terus hotspot, gunanya hotspot itu untuk memberikan interaksi teman-teman ya. Interaksi maksudnya dalam artian interaksi dalam kehidupan sehari-hari, walaupun dalam mengerjakan Xpin ini.
Terus komentar ya, bisa di pekerjaan-pekerjaan kita di dalam ini bisa dikasih komentar. Kalau kita bagikan sama orang, bisa orang mengirimkan kembali. Kalau mungkin dalam artian dia tidak merasa puas, jadi dia bisa mengirimkan kembali dengan memberikan suatu komen. Terus ini Mas Hendra, iya Pak, ini Mas bikin apa ini? Tentang apa prototipenya? yang ini kan Pak, yang UX Pin itu kan Pak ya? Ya, ini proyeknya Mas bikin apa? Kalau tadi kan teman-teman yang lain kan jelas itu Mas Jupran bikin ini untuk cek seperti m-banking lah. Kalau Mas Adi kan website. Ini apa ini? Nanti membuat suatu gambaran aja sih Pak, gambaran tentang interaksi yang sering kita lihat, misalnya yang di kampus-kampus kita Pak, dari gambarnya kita bisa ambil begitu Pak. Apa? Coba diulangin, kurang kedengaran suaranya. Kecil suaranya. Berarti belum selesai dong proyeknya. Bisa Pak, bisa, sudah selesai nih Pak. Itu tentang apa? Oke. Website kah apa atau Halo, cuma Pak. gambar? Kalau teman-teman ini kan minimal kayak Mas Jupran kan, walaupun mungkin tidak bisa diklik karena memang harus berbayar kan, ada ininya nih beberapa step tampilan-tampilan. Nah kalau ini apa nih, cuma satu gambar aja. Mas Hendra Halo. bikin apa? Bikin website atau bikin apa? Desain, tugas prototipe ini aja Pak, desainnya saja Pak. Desain apa maksudnya ini? Ini cuma gambar aja. Mas jelaskan tutorialnya atau gimana? Tutorial pembuatannya aja yang saya anukan ini Pak, karena ini berbayar juga ini Pak, susah juga di kita masuk. Selain Mas yang pakai UX Pin siapa? Ke teman-teman yang lain Kak, pakai ini. Siapa yang pakai UX Pin selain Mas Hendra? Ada? Atau cuma Mas Hendra aja ini? Pak, Ya, ada Mas Fatur. enggak lain. Kenapa Mas Fatur? Maksudnya bukan enggak, saya enggak pakai pinnya. Ya. Selain Mas Hendra ada lagi yang pakai UX Pin? Nggak ada, cuma Mas Hendra aja berarti. Nggak ada ya. Seingat saya kan satu website tuh dua kan, dua orang ya. Bisa dicek di Telegram deh listnya. Jadi apa Mas Hendra? Jadi ini cuma gambar nih. Ya, proyek interaksi manusia Pak, dengan komputer saya buat ini. Yang saya minta kan berupa website atau misalnya aplikasi. Kan ya teman-teman bisa lihat sendirilah tadi kan punyanya Mas Aini gimana ya, kayak kurang lebih kayak Spotify ya kan, tentang aplikasi pemutar musik. Yang saya belajar di YouTube ya begini-gini aja nih Pak, Jadi UX Pin cuma bisa untuk ini aja, munculkan gambar. sama pengertiannya sama runningnya Pak. Kalau di running emang jalannya gimana nanti? Bisa di running? Ini ada ini nih. Mudah-mudahan dia mau Pak ya. Tadi saya mau aja, jadi bisa digerak-gerakkan kayak gitu nah Pak. Coba di ini Kalau running. kalau sinyal saya kuat ini saya lah gitu Pak.
harusnya mau ini Pak. Nih. Nah ini linknya Pak, sudah dapat ini. Ini yang linknya saya buat ini. Coba dibuka, Kalau diekspor nanti diekspor lagi ya. harus iya. Hmm. Tapi kalau dari situ kan seharusnya seperti punya Mas Jupran. Punya Mas Jupran kan nggak bisa di running tuh, gambar-gambar aja kan, seperti storyboard aja. Tapi kan ada step-stepnya bahwa tampilan awal seperti ini, input datanya seperti ini, tampilan kartunya seperti ini, kartu ATM. Nah ini kan satu gambar aja. Ya berarti Kalau ini saya langsung pakai aplikasi soalnya ini Pak. Jadi saya belajar dari itu memang kayak gini aja dia bentuknya. Bentuk-bentuknya. Jadi presentasi yang saya lihat itu ya cuma menjelaskan fungsi-fungsinya ini Pak. Itu semua. Dan semua yang YouTube saya buka itu ya kayak gitu aja semua Pak bu anunya. jadi manfaatnya apa nih bikin ini? Gunanya untuk apa? Kayak ini Pak. Membantu pencipta atau pengembang aplikasi web Pak. Oke. Itu aplikasi. Seharusnya kalau memang tidak bisa dibuat sesuatu yang bisa dipresentasikan, seharusnya dari awal itu konfirmasi ya. Jadi pakai software yang lain. Oke, lanjut, ada lagi yang mau presentasi? Pak. Oke Pak, saya coba mempresentasikan punya saya. Oke. Maaf ya teman-teman, ini saya mempresentasikannya. Jadi komputer saya ini nggak support mic, jadi saya coba divideokan aja gitu. Sudah kelihatan kah teman-teman? Sudah Kelihatan. Nah, jadi ini prototipe sebuah aplikasi seperti chat gitu nah. Atau bertukar pesan. Ini cuma video aja ya teman-teman, jadi saya tidak bisa bagikan berbagi layar gitu komputer. Jadi aduh, ada kendala nih, nggak bisa mutar video kalau lagi meet. Dengar nggak teman-teman? kedengaran. Dengar. Ya, oke ya. Jadi ini tampilan awal ini tampilan awal aplikasinya. Ada login, ada sign up. Jadi ini masuk ke login, tampilannya seperti ini teman-teman. Kalau udah masuk ke sini, masukkan username, password, terus login lagi gitu. Login lagi, masuknya langsung masuk ke sini teman-teman. Jadi cuman ini aja sih yang saya buat kemarin itu. Jadi belum selesai sebenarnya. Terus back, kembalinya button ini balik ke layar awal. Terus sign up ini masuk ke tampilan seperti yang kedua gitu juga sih sebenarnya. Nggak spesifik sih, cuman coba aja kemarin itu membuatnya kan, prototipe-nya kan. Jadi sign up ini masuknya ke sini juga. Terus
login, masuk ke layar ini juga. Setelah itu back itu ke nah, Hilang Pak suaranya Pak. Pak Fatur hilang. hilang Suaranya hilang. Putus-putus. Putus-putus Pak suara sampean. sinyal tim habis. Ulang. Lanjut. Ulang ya coba ya. Sekarang sudah saya Kedengaran. jelas ya. Jelas. Oke, ini ternyata nggak bisa video, ini lagi meet gitu. Jadi saya kalau ini pilihan awal ini aplikasi chat. Ini ada tombol login dan di push login, klik login, masuk ke tampil seperti ini teman. Ini username, password. Ulang isi username, password. Ini sebenarnya username nih bisa masuk ke keyboard, angka huruf-huruf gitu. Maybe kan tadi enggak saya video itu. Jadi langsung ke tombol login. Langsung ke tombol login itu tampilannya langsung ke seperti welcome to my aplikasi gitu. Terus ada tombol button di kiri atas. Tombol kembali gitu untuk ke menu. Nah, dan terus ke menu awal. Terus ada tombol stand up ini saya buat pun seperti tadi juga sebenarnya. Terus tampilannya seperti ini juga. Nah, seperti ini password, username, password bisa di teman-teman ya tidak terekam tadi. Nah, ke tombol login. Tombol login ini masuk proses itu, nah langsung masuk ke aplikasi. Terus ada tombol back untuk kembali ke menu awal, layar awal gitu. Nah, ke menu ke layar awal. Segitu aja presentasi dari saya teman-teman. Presentasi foto. Oke, lanjut lagi. Yang belum presentasi silakan. Oke Pak. Silakan langsung aja ya. Iya, Karena kita dibatasi oleh waktu. Silakan langsung aja siapa yang mau presentasi. Sudah kelihatan Pak? Kelihatan teman.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan tugas UTS saya ya. Nah, jadi mau ngasih informasi dulu ya. Konsep dari aplikasi yang saya buat ini judulnya Top Up Game berbasis aplikasi gitu. Sebenarnya untuk top up game ini lebih populer gitu ya di website daripada di aplikasinya gitu. Tapi yang jadi pertanyaannya kenapa saya buatnya di aplikasi gitu kan. Nah, jadi aplikasi yang saya buat ini tujuannya untuk menyediakan pengalaman top up gitu yang lebih mudah yang pastinya ya, cepat dan nyaman bagi para pemain game gitu. Nah, jadi fokus utama dalam desain saya ini memastikan pengalaman pengguna yang sangat mudah dipahami. Jadi langsung aja ke halaman splash screen, yaitu halaman sebelum masuk ke pengenalan ini ya, sebelum ke login. Jadi kalau kita mau login itu kan, mau buka aplikasinya kan setelah download tuh kayak ada semacam loading dulu gitu kan. Jadi di sini saya buat sedemikian rupa. Jadi nama aplikasi yang saya buat itu adalah Ompedia gitu ya, tempat top up game terpercaya 2050. Anggap aja lah tahunnya segitu. Terus setelah itu ngarahnya kemana? Setelah loading ini ngarahnya ke bagian pengenalan dari aplikasinya ya, sebelum ke halaman login. Jadi di sini saya buat ada 3 layer ya, 1, 2, 3. Yang pertama ada biru 1, biru 2, biru yang menandakan bahwa biru 1 supaya pengguna tahu gitu kalau pengguna kita lagi di halaman sini. Dan untuk biru 2 ini menandakan bahwa pengguna kita lagi berada di halaman yang kedua ini. Dan begitu juga ketika di halaman yang ketiga. Setelah kita next, perginya kemana? Nah, jadi di sini halaman login yang saya buat, kenapa di sini ada yang tombolnya berwarna putih dan warna ungu nyala gitu. Jadi kalau kita belum memasukkan email dan password, jadi tombol ini tuh bisa kita asumsikan aja loh kalau tombol ini nggak berfungsi gitu. Jadi setelah kita memasukkan email dan password, maka tombol loginnya nyala. Tapi karena kita misalnya baru download aplikasinya gini kan, pasti kita buat akun dulu kan. Kalau kita belum buat akun, maka kita klik buat akun di sini. Jadi larinya ke halaman daftar. Dan begitu juga untuk tombol yang sama. Kalau kita belum mengisikan sesuatu, maka tombolnya nggak bisa dipencet ya. Yang menandakan bahwa tombol ini nggak bisa dipencet gitu, warna putih gitu. Setelah kita menginputkan sesuatu, maka tombolnya akan berfungsi gitu. Setelah kita buat akun, atau kita misalnya di sini udah buat akun nih tapi kita kepencet buat akun, maka di sini saya udah menyediakan gitu untuk fitur sudah punya akun, login. Dan setelah kita buat akun, kita login, maka ke halaman home screen ya. Tapi belum nyampe home screen, teman-teman, di sini saya sudah menyediakan juga fitur persyaratan layanan dan kebijakan privasi gitu. Nah, ini kan dengan masuk kamu menyetujui persyaratan layanan dan kebijakan privasi. Jadi maksudnya ini apa kalau kita udah masuk gitu ya. Jadi di sini kalau ada teman-teman yang mau baca, di sini saya udah menyediakan tulisannya gitu ya untuk dari persyaratan layanan ini. Sebenarnya ini penting nggak penting sih, karena jarang kan orang mau baca gitu. Sebenarnya ini dibuat aja. Setelah orang sudah mau baca-baca, jadi kita langsung ke halaman login aja, ke halaman home screen. Nah, jadi aplikasinya yang saya buat tuh kayak gini. Jadi ini aplikasi top up game ya. Di sini nama aplikasinya Ompedia. Di sini juga saya membuat, kalau misalnya saya baru bikin aplikasinya, jadi saya tuh kayak
pengen buat event gitu buat orang yang mau jadi reseller gitu, mulai dari 8 November sampai dengan 30 November. Pendaftarnya adalah kayak gitulah. Untuk baca ketentuan untuk orang yang mau jadi reseller ya, baca ketentuan ini larinya kemana, maka larinya ke sini. Untuk menjadi reseller kamu syarat-syaratnya apa. Setelah orang baca, terus untuk yang mau jadi reseller, saya juga siapin tombol untuk hubungin kami. Hubungin kami ini tombol arahnya ke hubungin kami ya. Dan di sini sudah ada email dan teleponnya gitu untuk orang yang mau daftar jadi reseller aplikasi gitu. Sebenarnya ini tidak banyak yang saya buat, simple aja. Dan untuk di sini game mobile ini sebenarnya bisa difilter ya, tapi karena sayang sekali di sini saya belum buat gitu untuk fitur filter ini. Jadi di sini harusnya ada game mobile, terus game PC dan lain-lain gitu lah ya untuk top up. Dan di sini game populer di sini juga untuk lihat detailnya juga belum saya buat. Sayangnya mungkin nanti kedepannya untuk project ini bakal saya seriusin gitu, karena di sini saya sangat minim referensi gitu. Nah di sini juga saya buat tombol yang berwarna biru sendiri ini yang menandakan bahwa pengguna berada di halaman home gitu ya. Dan ini untuk tombol informasi dan bantuan juga belum saya bikin karena bingung gitu. Sebenarnya ini mau dibikin tombol apa gitu, karena minimnya referensi. Soalnya kan aplikasi tempat top up game kayak gini tuh lebih populer gitu di website daripada di aplikasinya gitu. Dan untuk main menunya di sini saya juga sudah buatin di sini berwarna biru yang menandakan bahwa orang ini lagi mencet menu gitu, dan tombol home-nya berwarna putih. Dan untuk main menu ini ada pilihan home, untuk home, deposit untuk kalau orang mau top up gitu, top up gamenya ya, top up diamond di gamenya. Di sini saya sudah menuliskan juga untuk saldonya. Di sini untuk informasi dan bantuan sebenarnya hanya tulisan gitu. Sebenarnya saya masih bingung ke depannya mau seperti apa. Dan untuk tombol logot ini dia maka akan larinya ke balik lagi dia ke home kalau orang mencet tombol logot gitu. Lebih bagus lagi sih kalau ada pop up, harusnya saya buat ya untuk logot ada pop up apakah anda yakin ingin keluar gitu ya. Mungkin segitu aja, jadi kita langsung aja ke presentasi. Nah ini kan tadi kan kita asumsikan bahwa ini tuh adalah halaman ya sebelum ke pengenalan gitu. Kalau dibuka aplikasinya jadi tuh kayak ada loading gitu. Setelah loading selesai, maka orangnya kembali ke halaman pengenalan ya, pengenalan aplikasi kita gitu. Ini kalau di next maka berpindah gitu. Buat akun melalui aplikasi dan dapatkan diskon 10% setiap transaksi. Dan ini ada ikonnya. Soalnya kalau dari website itu sudah terlalu banyak gitu, jadi saya buat aplikasi supaya memancing orang supaya bisa download gitu. Karena aplikasi yang saya buat ini kedepannya semacam ada diskonnya lah setiap transaksi gitu. Selanjutnya next, banyak game pilihan. Selanjutnya next, nah, kita pergi ke halaman login. Seperti yang tadi ya, kalau kita belum punya akun, kita buat akun gitu. Nah ini kan tombolnya nggak bisa dipencet nih karena kita belum menginputkan apa-apa gitu. Tapi kalau kita sudah menginputkan sesuatu, maka tombolnya akan berubah yang menandakan bahwa tombol ini tuh bisa dipencet gitu. Setelah kita buat akun, maka larinya akan ke login lagi. Sama juga di sini kalau berwarna putih nggak bisa dipencet gitu. Tapi kalau sudah kita menginputkan sesuatu, email ataupun password, maka tombol login tersebut bisa dipencet. Kalau kita login, kita ke halaman home-nya ya. Nah di sini untuk baca ketentuan tadi udah saya jelaskan juga untuk ketentuan menjadi reseller. Dan untuk hubungan kami ini juga. Dan untuk game-gamenya ini belum saya buat gitu karena masih bingung gitu Pak, mau dibikin kayak gimana gitu.
dan untuk informasi dan bantuan ini juga sebenarnya harusnya saya ganti gitu. Karena kayak nggak enak aja gitu kalau dilihat di sini kan di apa ya namanya lupa saya. Ya mungkin segitu aja Pak yang bisa saya presentasikan. Bisa di Untuk Bisa. tombol untuk ininya segini aja, nggak terlalu banyak yang saya buat kalau sudah nyampe home-nya ini, karena masih bingung aja gitu. bisa di running Apa? apa enggak itu projectnya? Apanya? Di running bisa kayak punyanya, misal kayak punya Mas Adi tadi, bisa dijalankan bisa, atau masih seperti punyanya Mas Dipra? Masih berupa gambar doang Pak ini Pak. Kalau di running bisa? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Iya. Oh, berarti kurang lebih masih kayak ini ya, punyanya Mas Jukran ya? Masih kayak apa ya, kayak gambaran aja gitu lah dulu. Mungkin nanti kedepannya bakal saya seriusin sih, karena memang dari dulu tuh kayak apa ya, melihat orang bisa punya web store kayak youtuber Mobile Legend gitu kan, kayak dia punya web store-nya sendiri gitu. Kebanyakan kan kayak gitu. Tapi karena saya pengen yang berbeda dari mereka, jadi saya buatnya aplikasi gitu. Aplikasinya jadi tuh kayak ada diskonnya gitu. Nah di sini juga saya udah nandain tuh ada diskon 10% gitu di aplikasi. Jadi ya kurang lebih kayak gitu aja. Dan ini ketika tombol logotnya dipencet, maka larinya akan ke halaman login lagi. Jadi ya kurang lebih kayak gitu aja Pak. Jadi ya kesimpulannya, dengan aplikasi Top Up Game ini yang saya buat, yang pastinya untuk mempermudah pengguna ya, daripada harus buka website gitu kan, atau harus ingat nama domainnya gitu kan, mending pakai aplikasi aja gitu kan, biar lebih cepat dan efisien. Kayak gitu aja sih Pak. Oke, tapi nggak bisa ini ya, sayangnya nggak bisa di running ya? Iya, Iya, itu sih. cuma masih gambaran doang ini. Nggak apa-apa, udah bagus. Iya. Oke, semangat ya. Silakan kalau mau Oke, dikembangkan Pak. lagi. Bagus itu, konsepnya bagus dan tujuannya jelas, manfaatnya Iya, jelas. aplikasi Top Up Game gitu. Oke, bagus. Soalnya saya suka game gitu Pak. Jadi kayak pengen aja gitu punya bisnis web store gitu, daripada saya harus pergi ke web-webnya orang gitu, daripada Betul, harus betul. nginget nama domainnya orang kan, lebih baik kita punya aplikasi sendiri gitu kan. Ya, betul. Bagus. Enak aja gitu kalau kita di HP. Iya, daripada harus nginget domain orang, misalnya Kodashop, kalau kita lupa ya udah lupa. Tapi kalau kita ada aplikasinya ya tinggal buka aplikasi aja kan, daripada harus Tinggal pencet-pencet aja lagi ya. iya betul. Oke, bagus. Silakan dikembangkan lagi ya. Siap Pak, siap. Oke, lanjut lagi, siapa yang belum? Saya Pak. Oke, tafadhol. Terakhir ini ya berarti ya. Iya Pak. Oke. Bentar. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Assalamualaikum wabarakatuh. ada proyek UTS interaksi manusia dan komputer. Di sini saya membuat proyek sebuah aplikasi untuk pemesanan seperti menu-menu kafe. Seperti pada contoh di sini. Dengan adanya aplikasi ini bisa memudahkan pemesanan dalam toko-toko kafe. Dengan proyek ini juga bisa mengurangi seperti sampah-sampah pada kertas atau ya seperti itu. Apa pada kertas dan untuk populasi
Di sini saya akan buat di pertama untuk masuk ke aplikasinya, masukkan nomor telepon terlebih dahulu, kemudian pencet masuk. Nah, sudah masuk, kita bisa memilih menu yang kita inginkan. Misalnya kita ingin membeli kopi hitam, di sini ada tampilannya. Kita bisa memilih gulanya antara tanpa gula atau gula yang sedang atau gula yang atau memakai banyak gula. Dan sini juga kita bisa memilih untuk ukuran yang kita inginkan, ingin gelas kecil atau gelas sedang. Dan juga kita bisa memilih berapa gelas yang kita ingin beli. Contohnya yang 1, 2, 3, 4, 5. Jika sudah, bisa ditambahkan pesanan. Dan jika ingin membeli yang lain, bisa kembali ke menu. Dan di sini seperti contoh di sini ada makanan, dessert, dan bermacam-macamnya. Misalnya kita ingin menambahkan makanan roti, di sini bisa membeli antara 1, 2, 3, kemudian sama yang seperti yang tadi. Dan misalnya membeli roti gembung, kita bisa memilih rasanya antara coklat, antara strawberry atau serikaya. Dan jika kita tidak ingin membelinya, bisa kembali menggunakan tombol ini. Kemudian di sini ada beberapa dessert yang bisa kita pilih, yang contohnya sama seperti makanan tadi. Dan jika kita sudah selesai memilih makanannya, kita bisa pilih ke menu pembayaran. Di sini kita bisa mengecek makanan apa saja yang kita pesan tadi sebelumnya. Dan jika sudah, kita bisa memesan makanan yang sudah kita pesan tadi dan tinggal menunggu waitersnya untuk mengantarkan makanannya. Mungkin sekian dari saya, Pak. Oke, ada kendala nggak atau bagaimana ini? Kalau kendala sih Pak, Figma ini lumayan berat di laptop saya. Sebenarnya dia semakin banyak project ini semakin berat di running di sini. Itu bisa di running ya, Mas? Di Bisa. klik gitu bisa. Tapi kadang ada bisa seperti ini, Mas. Bisa ya. Tapi terkadang kayak ada ngebug gitu ya, Mas. Nah, seperti ini ngebugnya, Pak. Kalau sebelumnya pas saya bikin projectnya cuma satu, itu lancar aja, Pak. Oke. Bagus. Silakan kalau memang mau dikembangkan, silakan ya. Jadi coba dicek lagi teman-teman yang mungkin merasa itu sebuah terobosan baru. Coba dicek lagi, siapa tahu memang sudah ada ya, sudah ada yang membuat aplikasi atau website yang seperti punya teman-teman bikin. Bisa dicari ininya, pembedanya. Siapa tahu ada yang memang ternyata sudah ada gitu ya. Cari pembedanya, cari nilai plus dari yang project teman-teman yang telah dibikin. Cari nilai plusnya kalau memang ternyata ada gitu ya, ternyata sudah ada yang bikin juga. Nah itu untuk pertemuan selanjutnya kita lanjut presentasi ya, sudah saya kirim di
tele mengenai apa saja materinya. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.